dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Kita harus berani memberantas korupsi, karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang. Momen penting baru aja tercipta di Jombang. Tanggal 27 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto bareng Wapres Gibran Rakabuming Raka tampil kompak dan adem ngebuka hajatan akbar, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambak Beras. Ini bukan muktamar biasa, ini adalah muktamar pertama di abad kedua NU, sebuah lembaran baru. Dan pidato Presiden Prabowo kali ini pecah banget. Ada candaan tajam, nostalgia, janji tegas, sampai momen plot twist yang bikin seisi ruangan riuh. Kita bakal bedah buat kalian. Stay tune sampai akhir ya, karena di akhir video kita bakal tampilin pidato utuhnya biar kalian nggak dapet info setengah-setengah. Let's dive in. 2 kali tambah 6, 8. Jadi muktamar ini muktamarnya Pak Prabowo. Karena tanggal 8. Sebelum Presiden naik mimbar, sasana acara udah dicairin duluan lewat sambutan hangat dari pengasuh Ponpes Tambak Beras, Kiai Haji Hasip Wahab Hasbullah. Di momen doa dan sambutan ini, ada satu hal yang bikin audiens senyum-senyum, ilmu otak-atik angka. Bahwa istimewanya Bapak Pak Prabowo hadir Tambak Beras ini tanggal 27. 2 tambah 7, 9. Itu bintang NU ya. 08 Agustus dan 2006. Nah, Agustus itu 8. 2 kali tambah 6, 8. Jadi muktamar ini muktamarnya Pak Prabowo. Karena tanggal 8. Ini angkanya Bapak Prabowo. Alhamdulillah. Jadi ini istimewa. Ini bahasa Tambak Beras. Itu ilmu otak-atik. Nah. Kiai Hasip ngotak-ngatik tanggal acara. Agustus itu bulan ke-8. Tahun 2026, 2 tanggal 6 itu 8. Dan kebetulan Presiden Prabowo adalah Presiden RI ke-8. Kebetulan atau takdir? Dan gak cuma itu, momen ini juga jadi ajang reuni. Kiai Hasip bilang nostalgia dengan Pak Prabowo. Sebuah penegasan kalau hubungan sang jenderal dengan para ulama NU itu bukan barang baru, tapi udah terjalin sejak lama. Respect. Ya, ini kan 35, nantinya 36, tahun 31 ya. 3 sama 6 itu 9. Iya kan? 3, tunggu. Tahun 31 itu 3 tambah 1, 4. 9 tambah 4, 13. Jadi saya punya 2 angka yang selalu hadir di hidup saya. Yang alhamdulillah otak-atik nomornya kelihatannya cocok semua. 5 tahun lagi kita akan muktamar lagi. Muktamar ke-36 pada tahun 2031. Sekarang kita masuk ke hidangan utamanya, pidato Presiden Prabowo. Pidato ini paket komplit, ada ketegasan, ada visi masa depan, dan humor tingkat tinggi. Yang pertama, media sudah siap menunggu. Media sudah siap menunggu. Baru juga mulai, Prabowo udah ngerosting halus para jurnalis yang kamera dan mic-nya udah standby. Beliau sadar betul, setiap kata yang keluar di acara NU ini bakal jadi headline nasional. Yang kedua, misteri angka 13 dan 8. Ilmu otak-atik dari Kiai Hasip, Prabowo ngaku terpesona. Beliau tegasin,
Saya tidak mengatur ini semua. Prabowo mengaitkan angka-angka ini dengan perjalanan karir militernya yang nggak pernah lepas dari intervensi yang maha kuasa. Yang ketiga, spirit Yalal Waton dan plot twist Muhammadiyah. Prabowo memuji habis-habisan lagu kebanggaan NU, Yalal Waton. Menurutnya itu adalah mars patriotik yang luar biasa. Tapi di tengah memuji NU, ada momen plot twist atau cerita yang terjadi secara tiba-tiba dan di luar dugaan yang keren abis berikutnya. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaroh harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Ini pesan persatuan yang mahal, guys. Presiden untuk semua golongan. Yang keempat, momen pecah, nagih kartu NU. Nah, ini dia momen paling pecah seisi gedung. Prabowo dengan nada bercanda bilang, "Aku dari dulu minta kartu NU." Beliau ngingetin kalau janjinya belum ditepati. Dan berseloroh kalau nanti di acara penutupan kartunya nggak ada, ya beliau tetap bakal tagih. Tawa audiens langsung meledak. Aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan muktamar lah kalau bisa. Yang kelima, di balik candaan ada akuntabilitas. Prabowo minta maaf karena bantuan layar interaktif dari pemerintah malah masuk ke sekolah negeri duluan, belum rata ke pesantren. Prabowo nyebut ini ketlingsutnya administrasi dan langsung point out Menteri Pendidikan yang hadir. Sentilan halus tapi pesannya dapat banget. Ini adalah ketlingsutnya administrasi. Menteri Pendidikan Mendikdasmen. Ini. Yang keenam, jas merah versus jas hijau. Kalau Bung Karno punya semboyan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Di depan ribuan Nahdiliyin, Prabowo menggaungkan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Ini adalah statement epik yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia nggak lepas dari darah dan keringat para santri. Kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Yang ketujuh, masuk ke program inti, Prabowo ngebahas program makan bergizi gratis atau MBG. Sambil senyum, beliau nunjuk Kepala Badan Gizi Nasional yang hadir, menyebutnya sebagai anak muda yang jantungnya kuat. Prabowo juga ngegas soal Kopdes Merah Putih atau Koperasi Desa, memastikan ekonomi muter di level grassroots. Yang kedelapan, puncak ketegasan, berantas korupsi. Pidato ditutup dengan api yang menyala. Dengan intonasi tinggi yang jadi ciri khasnya, Prabowo menatap tajam audiens. Tidak akan ada yang bisa mendung kita. Saudara-saudara sekalian. Yang penting kita harus berani memberantas korupsi. Kita harus berani memberantas korupsi karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang, dibawa lari ke luar negeri. Tapi kita mulai menutup, kita mulai menghentikan itu. Insya Allah negara kita akan tambah kuat. Sebuah janji sekaligus peringatan keras bagi siapapun yang berani main-main dengan uang rakyat. Gimana? Padat, asik, dan daging semua kan poin-poinnya? Tapi wait, menyimak potongan pidato itu nggak afdol kalau kalian nggak nonton seutuhnya. Kalian harus lihat sendiri gesturnya, rasain vibes-nya, dan pahami konteks utuhnya biar nggak gagal paham. So, buat kalian yang pengen tahu energi aslinya seperti apa, ini dia, pidato utuh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Check this out and stay smart. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 hadir di Muktamar ke-35. Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya
kita menerima ini semua. Tadi disebut muktamar yang ke-36 adalah tahun 31. Ya, ini kan 35, nantinya 36, tahun 31 ya. 3 sama 6 itu 9. Iya kan? 3, tunggu. Tahun 31 itu 3 tambah 1, 4. 9 tambah 4, 13. Jadi saya punya 2 angka yang selalu hadir di hidup saya. 8 dan 13. Nah, tapi kita ikuti saja kehendak yang maha besar. Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti yang jelas adalah lagu Subhanul Waton yang sekarang menjadi lagunya Nahdlatul Ulama. Lagu ini bisa dikatakan adalah lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda, yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Khasbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas. Tapi pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada lagu ini, ya. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Jadi cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Agar bangsa Indonesia, kalau bangkit artinya bangsa Indonesia itu terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur. Dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara-saudara, karena itu saya sangat bangga hari ini. Saya berterima kasih. Dan saya tidak akan panjang lebar dalam sambutan ini. Selamat bermuktamar. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir. Dan Nahdlatul Ulama yang menentukan
stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar. Juga oleh Kiai Hasib. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaroh harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah. Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan muktamar lah kalau gitu. Kalau penutupan tanggal 31, benar ya? Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31. Saya kira inti sambutan saya seperti itu. Ya. Nahdlatul Ulama, aset bangsa yang sangat-sangat besar. Sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi, kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Dan saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. Minta maaf karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima. Ini adalah ketelingsutnya administrasi. Menteri Pendidikan Mendikdasmen, ini beliau tidak salah karena Dikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri ya, kan begitu. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama, benar. Tidak ada masalah, walaupun terlambat. Semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri. Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, jadi satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan 3. Tapi NU segera akan menerima langsung 4. Ya, jadi utang saya kepada NU sudah agak terpenuhi. Ya, jadi intinya itu, apalagi yang harus bicara. Dirgahayu Nahdlatul Ulama.
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para kiai dan ulama. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta. Tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya. Dan dalam pertempuran Surabaya, Oktober-November tahun 1945, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran daripada pesantren sangat besar. Saudara-saudara. Karena itu, saya ingin, kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Terima kasih kepada semua ulama yang terkenal maupun kiai-kiai kampung yang mungkin namanya tidak pernah masuk televisi. Tapi setiap hari menjaga akhlak anak-anak kita. Menjaga kerukunan umat dan kerukunan antar umat. Menjaga kedamaian di desa dan mendoakan bangsa tanpa meminta apapun kepada negara. Terima kasih. Hormat saya kepada para ulama semuanya. Indonesia insya Allah akan bangkit. Saya hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Insya Allah kita dalam waktu yang tidak lama, kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari manapun. Kita telah membangun puluhan ribu dapur umum, MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. Kepala BGN yang baru sudah ada di sini. Ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita. Dan sebentar lagi puluhan ribu koperasi merah putih akan beroperasi. Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi. Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan. Saudara-saudara, prestasi kita cukup, tantangan kita banyak. Cuaca El Nino yang sangat kuat, tantangan karena kita hidup di gugusan pulau yang sangat makmur tapi juga penuh dengan tantangan-tantangan alam. Tapi negara kita kuat dan semakin kuat
karunia dari Yang Maha Besar sangat besar. Saya telah lihat hasil-hasil kita sekarang. Kita temukan ladang-ladang gas, ladang-ladang emas yang luar biasa kekayaan kita. Saudara-saudara, percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa dan tidak akan ada yang bisa mendung kita. Saudara-saudara sekalian. Yang penting kita harus berani memberantas korupsi. Kita harus berani memberantas korupsi karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang, dibawa lari ke luar negeri. Tapi kita mulai menutup, kita mulai menghentikan itu. Insya Allah negara kita akan tambah kuat. Dari penghematan kita sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat. Uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya, saudara-saudara kalian. Saya kira itu. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Terima kasih para kiai. Terima kasih para ibu-ibu nyai. Terima kasih para santri-santriwati. NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun. NU berhikmat, Indonesia bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.